Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih semangat dan selalu semangat karena praktikum kali ini kita sudah masuk ke praktikum ke-10 tentang analisis regresi linier menggunakan SPSS. Analisis regresi linier digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel Y. Di tampilan layar sudah ditampilkan masing-masing data dari variabel XI dan YI. Nah, XI ini merupakan variabel bebasnya dan YI merupakan variabel terikatnya. Dari data tersebut, kita akan mengetahui persamaan garis regresi yang terbentuk antara dua variabel tersebut. Kemudian kita akan menguji apakah terdapat kolerasi dari variabel X dan variabel Y dan berapa persen besar kolerasinya. Kemudian kita akan menguji apakah variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan yang terakhir kita akan menganalisis keberartian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kita langsung ke praktikumnya. Untuk menguji regresi suatu data, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah seperti biasa memasukkan data ke lembar kerja SPSS. Tapi kita ubah dulu ya, di variable view-nya kita ubah dulu. Yang pertama kita masukkan XI, kemudian yang kedua kita masukkan YI. Karena nilai XI-nya itu bilangan bulat, maka tidak usah desimalnya 0. Kemudian untuk YI-nya kita masukkan nilai desimalnya 2. Kalau sudah, kita kembali ke data view, kemudian kita copy paste data yang di Excel ke SPSS. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, sebelum melakukan uji regresi, kita akan melakukan uji scatter plot dari XI dan YI. Langkah-langkahnya, pertama pada lembar kerja data view, kita pilih menu grab, kemudian kita pilih yang legacy dialog, kemudian pilih yang scatter dot. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pilih simple scatter. Sudah, terus akan muncul kotak seperti ini. Kotak dialog seperti ini. Kemudian kita masukkan X ke X axis, kemudian Y ke Y axis. Kalau sudah, kita pilih OK. Setelah kita klik OK, maka pada output akan muncul tampilan seperti ini ya, gambar dari scatter plotnya. Kemudian kita akan memunculkan nih persamaan garis regresi di scatter plotnya ini. Tapi kita ubah dulu skala dari datanya. Pertama kita klik 2 kali pada scatter plotnya, nanti akan muncul chart editor. Kemudian kita klik 2 kali lagi pada angka di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, sekarang kita klik 2 kali dulu di sumbu X, kemudian nanti muncul kotak dialog lagi seperti ini, terus kita pilih yang scale, kemudian kita ubah minimumnya jadi 2, kemudian maksimumnya kita ubah jadi 16. Kemudian klik apply, terus kita lakukan hal yang sama ke sumbu Y-nya. Nah, di sumbu Y kita ubah minimumnya menjadi 4 dan maksimumnya menjadi 11. Kita apply juga. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita akan memunculkan persamaan garis regresinya. Untuk memperoleh persamaan garis regresinya, kita klik 2 kali pada grafik, kemudian kita pilih chart editor, kemudian kita pilih option, kemudian kita pilih reference line from equation. Nah, sehingga nanti muncul seperti ini. Nanti akan muncul persamaan garis regresinya. Di sini muncul persamaan garis regresinya Y sama dengan 0,5X ditambah 3. Dengan bentuk garisnya seperti itu ya, garis regresinya.
Setelah persamaan regresi dan garisnya diperoleh, langkah selanjutnya adalah menguji kolerasi dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita kembali lagi ke lembar kerja. Di data view kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian kita masukkan variabel y ke kotak dependent dan variabel x ke kotak independent. Setelah itu kita pilih plots. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita masukkan SD receipt ke kotak Y dan pilih yang Zpred ke kotak X. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability plotnya. Kalau sudah, kita klik continue. Selanjutnya, kita pilih menu save. Nanti akan muncul tampilan lagi. Kita checklist standar di bagian predicted value dan residualnya. Kemudian di distance kita pilih yang Cook's and leverage value. Kemudian setelah itu kita pilih continue. Nah, setelah muncul tampilan output, nah di sini ada beberapa tabel. Kita akan bahas satu persatu. Tabel yang pertama itu tabel variabel enter. Nah, tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear. Kita menggunakan metode enter ya. Kemudian tabel yang kedua, tabel model summary. Nah, ini menunjukkan, nah di sini kita bahas tentang korelasi dan pengaruhnya. Pertama kita lihat nilai R. Nilai R-nya di situ 0,816. Nilai R di sini menunjukkan koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Berarti koefisien korelasi antara X dan Y itu sebesar 0,816. Berarti variabel bebas X memiliki korelasi terhadap variabel terikat Y sebesar 0,816 atau 81,6%. Kemudian untuk nilai R square, nilai R square-nya di situ 0,667. Artinya, koefisien determinasi antara X dan Y sebesar 0,667. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas X mempengaruhi variabel terikat Y sebesar 67,7%. Sedangkan sisanya atau 32,3%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini kita akan membuat kesimpulan ada atau tidaknya hubungan antara X dan Y. Sebelum membuat kesimpulan berarti kita harus buat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu ada hipotesis pertama atau H0 itu beta sama dengan 0 atau tidak ada keberartian hubungan antara X dan Y. Kemudian hipotesis penyangkalnya atau H1 itu beta tidak sama dengan 0 atau X dan Y memiliki hubungan yang berarti. Dengan kriteria uji yang kita pakai adalah tolak H0 jika nilai signya kurang dari 0,05. Kita lihat di tabel ANOVA, nilai signya itu sebesar 0,002. Nah, 0,002 itu kurang dari 0,05 ya. Berarti sig yang 0,002 ini kurang dari nilai signya ya. Karena nilai signya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1 diterima. Artinya, X dan Y memiliki hubungan yang berarti. Tabel selanjutnya itu ada tabel koefisien. Nah, di sini tabel koefisien ini kita bisa membuat persamaan garis regresinya dari tabel koefisien ini. Kita lihat di bagian unstandardized koefisien itu dinilai konstannya sebesar 3,000 dan nilai XI-nya sebesar 0,5000. Secara umum rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. A-nya ini konstannya. Nah, di tabel yang tadi konstannya itu kita dapat 3,000 atau 3.
Kemudian nilai B-nya dari XI-nya yaitu 0,500 atau 0,5. Angka konstan ini atau yang kita dapat di tabel itu 3 merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada variabel X-nya, maka nilai konsisten Y adalah sebesar 3. Jadi nanti kalau misalkan nilai X-nya 0, berarti persamaan Y-nya sama dengan 3. Kemudian yang nilai B itu adalah angka koefisien regresi. Nah, yang di sini kita dapat angkanya adalah 0,5. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% nilai dari X, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,5. Maka dari nilai konstanta 3 dan nilai B-nya itu 0,5, kita dapat persamaan regresinya Y sama dengan 3 ditambah 0,5X. Kita cek lagi kebenarannya di yang tadi persamaan regresi yang tadi kita buat di grafik. Sama ya persamaannya yang di grafik dengan yang hasil dari tabel koefisiennya, yaitu Y sama dengan 3 ditambah 0,5X. Kemudian ada tabel residual statistik. Tabel residual statistik ini merupakan tabel analisis residual. Nah, analisis residual ini adalah analisis untuk kesalahan dari persamaan regresi dari kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada histogramnya. Kita perhatikan histogramnya itu. Pada histogram tersebut terlihat bahwa gerak histogram mendekati kurva berdistribusi normal ya, kurva normal. Nah, ini berarti bahwa residunya berdistribusi normal. Nilai residunya kita lihat dari tabel ANOVA-nya. Nah, di situ di tabel ANOVA nilai residualnya itu sebesar 13,763. Maka residunya berdistribusi normal dengan residual sebesar 13,763. Kemudian ada lagi nih p-plot of regression-nya. Kita lihat di grafik p-plot ini. P-plot ini plot-plotnya itu menyebar mengikuti arah gerak garis regresi ya. Dia sebarannya tuh dekat-dekat dari garis regresinya. Ini menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Yang terakhir, scatter plot. Di diagram scatter plot ini, kita lihat ya datanya itu menyebar secara acak ya. Data-datanya itu nggak menumpuk di satu tempat tertentu dan nggak ada data-data yang saling berkerumun membuat pola tertentu gitu. Jadi dari diagram scatter plot tersebut menunjukkan bahwa datanya menyebar secara acak atau tidak ada pola khusus. Oke, sudah selesai praktikumnya dan sudah selesai penjelasannya juga. Dari hasil praktikumnya, berarti tadi kita dapat simpulkan ya, terdapat hubungan yang berarti antara variabel X dan variabel Y, kemudian terdapat korelasi, kemudian tadi kita sudah juga menentukan persamaan regresinya yaitu sebesar persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 3 ditambah 0,5X. Kita cukupkan praktikum kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.